Hai, saya Laila, mantan guru yang sekarang jadi dosen. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya mengikuti tes CPNS dosen tahun 2024 kemarin. Sebelumnya, FYI, dari tahun 2022, saya merupakan seorang dosen di sebuah sekolah tinggi agama Islam di kota Tangerang Selatan, dan saya sudah mendapatkan NIDN. Jadi ketika saya mendaftar CPNS dosen tahun 2024 kemarin itu, status saya masih sebagai dosen tetap di sekolah tinggi tersebut. Nah, di bulan September itu ketika pendaftaran CPNS dibuka, sebetulnya saya masih gambling antara mau ikut atau tidak. Karena ternyata sekarang itu kita harus menyertakan surat izin dari pimpinan tempat kita bekerja sekarang. Jadi saat itu ada perasaan ragu, juga takut gimana izinnya ke pimpinan, makanya saya bingung. Tapi akhirnya di akhir-akhir saya memantapkan diri karena saya takut nyesel, dan akhirnya saya pun daftar di hari terakhir pendaftaran, itu pun malam hari. Artinya cuma selang beberapa jam aja pendaftaran itu ditutup. Nah, ketika daftar itu, saya juga melakukan riset terlebih dahulu di dua universitas tujuan saya. Nah, jadi saya itu memiliki dua tujuan nih, ada Universitas A dan Universitas B. Nah, saya melakukan riset tentang pengumuman peserta yang lolos SKD di tahun 2023 kemarin gitu. Nah, di Universitas A, skor para peserta yang lolos SKD itu ternyata tinggi-tinggi, yaitu 400 ke atas. Sedangkan formasi yang dibutuhkan di tahun ini, di tahun 2024 ketika saya daftar itu hanya satu. Sedangkan di Universitas B, dari hasil riset saya di tahun 2023, ternyata skor SKD peserta yang lolos itu cukup terjangkau, yaitu 300 ke atas, nggak sampai 400. Dan formasi yang dibutuhkan di tahun saat saya daftar 2024 yaitu ada 2. Nah, sedangkan riwayat saya selama saya mengikuti tes CPNS itu, saya hanya baru pernah sekali dapat skor 400 ke atas, 400 lebih. Nah, selebihnya selalu dapat 300 lebih. Jadi akhirnya saya memantapkan pilihan untuk memilih Universitas B sehingga saya mendapatkan peluang yang lebih besar. Nah, jadi tips saya ketika teman-teman mau mendaftar CPNS, usahakan riset terlebih dahulu sehingga teman-teman tidak salah pilih instansi. Jadi pilih instansi yang kira-kira memberikan peluang lebih besar untuk teman-teman bisa lolos. Nah, kemudian setelah ada pengumuman lolos pemberkasan, alhamdulillah saya lolos pemberkasan dan berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu mengikuti tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, persiapan yang saya lakukan, saya mengikuti bimbel di ayocpns.com. Saya tahu website ini dari teman suami saya yang lolos CPNS juga dan sekarang udah resmi jadi PNS di instansi pemerintahan. Nah, di website ini, di ayocpns.com ini ada 2 pilihan. Jadi ada pilihan bimbel yang memang kursus belajar, ada tutornya, ada juga pilihan hanya membeli paket soal-soal tryout. Dan yang saya pilih adalah saya hanya membeli paket soal tryout aja. Jadi saya nggak pilih yang bimbel kursus secara online ada tutornya. Nah, si pilihan paket tryout ini juga ada pilihannya. Ada yang premium, ada yang platinum. Nah, yang premium ini lebih murah, pastinya dengan isi paket yang nggak begitu lengkap. Sedangkan yang platinum ini lebih mahal dengan isi paket yang lebih lengkap. Nah, persiapan yang saya lakukan, saya selalu mengerjakan soal di paket tryout ini. Sehari itu saya mengerjakan 2 paket soal.
Saya mengerjakan, kemudian saya review hasil saya lihat jawaban yang masih salah itu yang mana, kemudian saya baca pembahasannya apa. Jadi persiapan saya itu saya hanya mengerjakan soal, kemudian review tanpa membaca modul materi. Sebetulnya di dalamnya itu ada modul materi juga yang bisa dibaca, begitu. Nah, kemudian selain itu enaknya di platform ini juga selain ada soal dan pembahasan, ada modul juga, kemudian dia juga ada timernya. Jadi ketika kita latihan soal itu seperti sedang ujian betulan, ada waktunya. Jadi sehingga menurut saya mengasah kemampuan saya dalam memanage waktu ketika mengerjakan soal ketika realnya nih. Nah, selain itu ada juga statistiknya. Nah, di dalam statistik ini ditunjukkan materi-materi mana yang nilai saya masih rendah. Jadi bisa saya jadikan feedback untuk saya berlatih di esok harinya gitu. Materi mana yang masih rendah, maka akan saya fokuskan mengerjakan soal tentang materi tersebut yang nilainya masih rendah tersebut, begitu. Nah, ketika hari H ujiannya, soal itu pasti memang tidak sama betul dengan yang ada di ayocpns.com, tapi serupa. Tidak sama tapi serupa. Menurut saya di tes SKD itu untuk bagian yang TKP itu soal lebih sulit ketika real ujian. Karena pilihan jawabannya itu semuanya positif sehingga membingungkan untuk dipilih. Sedangkan yang di ayocpns.com itu lebih mudah menurut saya karena pilihan jawabannya jelas terlihat mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, kemudian untuk bagian yang TIU, menurut saya lebih sulit di ayocpns.com daripada ketika real, alhamdulillahnya. Nah, oleh karena itu saya merasa terbantu sekali dengan berlatih soal di ayocpns, karena ternyata melatih ingatan saya juga tentang rumus-rumus yang digunakan dalam mengerjakan soal matematika. Kemudian perbenaran soal-soal saya yang lain juga jadi banyak dari ayocpns.com ini. Kalau yang TKW, karena memang dari tahun ke tahun setiap saya ikut tes CPNS itu pasti nilai TKW yang lebih rendah. Nah, jadi memang ketika real dan di ayocpns.com itu sama-sama sulit menurut saya. Alhamdulillah saya mendapatkan skor 397 saat itu, dan ternyata saya ada di ranking 2 di antara saingan-saingan saya di tempat instansi yang saya daftar ini. Ketika mengikuti SKD, tips saya yang pertama jangan lupa berdoa, dan yang kedua pastinya harus tetap tenang. Harus bisa mengatur emosinya, entah itu overexcited atau mungkin nervous dan lain sebagainya. Karena saya ada di ranking 2 dan saya mendapatkan passing grade, saya pun lolos tes SKD dan berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang ini untuk dosen itu ada 2 jenis. Ada tes SKB CAT dan ada SKB non CAT. Nah, non CAT ini ada interview dan ada micro teaching. Untuk yang interview itu tidak ada passing grade dan nilai maksimalnya adalah 25, sehingga tidak ada lolos dan tidak lolos. Semuanya pasti lolos. Nah, setelah interview, esok harinya adalah ujian micro teaching. Nah, kalau micro teaching ini ada passing grade-nya, yaitu passing grade-nya itu 12, maksimalnya sama, yaitu 25, sehingga bisa menggugurkan, ada lolos dan yang tidak lolos gitu ya. Nah, untuk tes SKB non CAT interview, persiapan yang saya lakukan adalah saya hanya belajar mencari informasi melalui YouTube, yaitu melalui konten-konten para dosen konten kreator yang sudah melewati tes SKB tersebut. Jadi saya list pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan keluar ketika ujian interview. Nah, ternyata dari semua pertanyaan yang saya tulis, hanya beberapa yang keluar, hanya beberapa yang ditanyakan oleh pewawancara.
Dan ternyata wawancara pun berlangsung cukup santai. Jadi pewawancara itu menanyakan pertanyaan melanjutkan dengan apa yang kita jawab. Artinya nyambung gitu ya. Misalnya sudah bekerja atau belum? Kalau sudah, ya, bekerjanya di mana? Sudah dapat NIDN belum? Jadi tidak literally pertanyaan-pertanyaan yang ada di daftar itu ditanyakan gitu. Nah, saat itu saya ditanyakan selama ini kegiatannya apa saja. Saya sudah bekerjanya di mana, kemudian di sana mengajar apa, sudah dapat NIDN atau belum, selama mengajar di sana sudah melakukan apa saja, begitu. Kemudian kalau lolos CPNS ini apakah tempat bekerjanya merestui atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya yang pasti sering ditanyakan ketika interview itu adalah kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Pasti itu akan selalu ada. Selain itu, yang kedua itu yang pasti ada untuk dosen itu adalah mengenai tridharma yang sudah kita lakukan. Itu juga pasti akan selalu ada. Nah, saat itu saya menjawab apa adanya, bahwa selama ini saya lebih banyak bekerja sebagai guru. Jadi saya lebih fokus menjadi guru dan belum fokus di perguruan tinggi, sehingga belum banyak tridharma yang saya lakukan. Dan skor wawancara saya pun akhirnya hanya 19 dari nilai maksimal 25. Nah, sedangkan untuk tes SKB non-CAT yang kedua, yaitu micro teaching, persiapan yang saya lakukan sama, saya juga hanya mencari informasi melalui YouTube dan teman saya yang sudah pernah melewati tes tersebut. Jadi yang saya dapatkan dari YouTube dan dari teman saya itu adalah poin pentingnya bahwa micro teaching menggunakan bahasa Inggris itu mendapatkan poin lebih. Akhirnya saya berlatih micro teaching itu mengajar menggunakan bahasa Inggris tanpa memperhatikan metode pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Saya tidak memperhatikan itu dan saya tidak mencari tahu itu. Jadi saya mengajar semau saya, dan setelah saya mengingat kembali, sepertinya saya seperti mengajar anak SD mungkin ya. Seperti mengajar anak SD, bukan mengajar mahasiswa. Jadi mungkin itu yang akhirnya membuat nilai micro teaching saya itu hanya selisih 0,5 dari passing grade, yaitu passing grade 12 dan nilai saya, skor saya itu hanya 12,5. Mungkin itu pun saya diluluskan karena saya menggunakan bahasa Inggris. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, pasti saya nggak lolos micro teaching. Artinya saya nggak bisa lanjut ke tes SKB CAT gitu. Ketika saya mendapatkan skor tersebut, saya sempat down, saya sempat kecewa karena saya yakinnya pasti nilai saya itu tinggi karena saya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dengan metode pembelajaran yang menurut saya aktif. Nah, ternyata itu tidak bagus gitu. Tapi setelah bergalau-galau ria, setelah melewati itu, saya mencoba positif kembali, semangat lagi untuk menyiapkan tes selanjutnya, yaitu SKB CAT. Nah, persiapan yang saya lakukan, saya kembali membeli paket tryout di ayocpns.com, karena saya merasa ketika SKD itu saya berhasil, salah satunya berkat ayocpns.com. Akhirnya di SKB ini saya beli paket tryout lagi. Nah, sama untuk SKB di situ ada pilihannya, jadi ada spesifik, ada SKB dosen, SKB dokter dan lain sebagainya. Nah, saya pilih pastinya kan untuk tes SKB yang dosen. Kemudian saya pilih paket yang termurah lagi, yaitu yang premium, dan hanya membeli paket soal tanpa bimbel kursus dengan tutor. Jadi hanya mengerjakan soal paket tryout aja dengan harga kurang lebih 150.000 lah ya. Nah, jadi alhamdulillah berkat tes CAT nilai saya tertinggi dari saingan-saingan saya. Jadi saya tertolong dengan nilai CAT saya, dan lagi-lagi menurut saya
ini semua selain berkat doa saya, doa keluarga, doa orang tua, dan menurut saya ini juga berkat ikhtiar saya berlatih menggunakan ayocpns.com. Dari pengalaman saya mengikuti tes SKB tadi, tips saya yang pertama, pastinya jangan lupa berlatih, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang pertanyaan wawancara dan tentang kriteria penilaian micro teaching. Jangan sampai nilainya sangat rendah kayak saya. Nah, akhirnya alhamdulillah tahun ini saya lolos tes SKB CPNS dosen, dan proses CPNS saya sampai saat ini sudah sampai pengisian DRH. Minta doanya teman-teman, semoga semuanya lancar sampai saya dapat SK dan resmi jadi dosen PNS untuk mengabdi kepada negara. Asik. Terakhir, teman-teman yang mau ikutan sukses tes CPNS kayak saya, silahkan beli paketnya di ayocpns.com dengan memasukkan kode referral dari saya untuk dapat diskon. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.